Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media, kami dari Polres Palopo ingin menyampaikan hasil ungkap kasus dari Satuan Reskrim Polres Palopo dalam rangka melakukan pengungkapan kasus curanmor yang ada di wilayah Palopo dengan TKP sekitar 19 dengan beberapa TKP yang ada di kota ini. Jadi kami sampaikan bahwa pelaku utamanya ada 2 orang, yakni dengan inisial H dan perempuan istrinya yakni inisial M. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh keduanya ini, pelaku utamanya yaitu suaminya, awalnya dia melakukan survei di sasaran yang akan dijadikan target, yakni kos-kosan dan pemukiman lainnya. Kemudian setelah dia survei, malam harinya suaminya ini bersama-sama dengan istrinya datang ke lokasi tersebut, kemudian mengambil motor yang tidak terkunci atau tidak kunci-stang. Jadi dalam kondisi bebas kuncinya, sehingga pelakunya ini mendorong motor tersebut untuk dibawa ke istrinya. Lalu istrinya didorong kemudian pakai kaki atau bahasanya di tenda. Tonda. Ini tonda ya. Jadi sama-sama menuju tempat kedua pelaku utama tersebut. Kemudian setelah dia memetik kendaraan motor milik korban, dia menghubungi penadanya, yaitu dengan inisial R dan S. Adapun peran dari S ini mengambil motor di tempatnya si pelaku utama tersebut. Setelah mengambil, secara dilansir dia mengirimkan motor tersebut ke daerah Sidra oleh bosnya, yaitu saudara R. Jadi hubungannya antara R dan S ini adalah masih saudara. Setelah kita lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Kampong, Kota Palopo. Ini dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat melalui hotline yang sudah kami sediakan tadi, melalui program kami yaitu 0812 1890 2002. Kemudian tim kami bergerak mengikuti informasi tersebut sampai ke tempat pelaku utamanya tadi, yaitu di daerah Ratulangi. Nah, setelah itu para pelaku dilakukan interogasi dan mengaku bahwa pelaku ini sudah melakukan pencurian sebanyak 19 TKP. Jadi 12 unit Yamaha NMAX ya barang buktinya, kemudian 4 unit Yamaha Mio M3, 1 unit KRX, 1 unit Yamaha Lexi, dan 1 unit Yamaha Vino. Jadi motor yang diambil oleh pelaku ini bervariasi dan beberapa merek tadi yang kami sampaikan, karena memang dia spesialisnya motor yang tadi tidak terkunci dan di lokasi yang memang kondisinya sepi, yaitu di lokasi kos-kosan dan pemukiman lainnya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, kita kembangkan ke penadahnya di daerah Sidrap. Kemudian kalau sama Pinrang dan Kabupaten Luwu. Nah, selanjutnya pada hari berikutnya anggota kami tim Resmob membawa pelaku utamanya untuk mendapatkan nadanya, yaitu saudara R dan saudara S sebagai penadanya. Kemudian kami lanjut pada hari Kamis, kami dapatkan para pelaku penadanya dan kami interogasi. Mereka mengakui bahwa setelah mereka mendapatkan motor yang dia
petik atau dia beli dari pemetiknya, kemudian dia jual melalui media sosial dengan pengakuan bahwa motor ini adalah motor leasing, kredit. Setelah dia mendapatkan uang, langsung dia buru-buru kabur untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh pihak pembeli. Jadi dalam hal ini pembeli secara tidak langsung merasa. Kemudian setelah berhasil kami amankan, kami juga melakukan klarifikasi dan pencocokan terhadap barang bukti tersebut. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan motor tersebut karena ada beberapa korban yang memang belum melakukan laporan resmi, sehingga kemarin kami sudah membuka ruang untuk menerima laporan dan kami segera tindak lanjuti terhadap motor yang telah dicuri dari para pemilik motor tersebut. Jadi silakan setelah ini nanti bisa dilakukan interview dari para korban yang sudah datang ke Polres supaya bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas lagi. Adapun ke depan kami akan selalu melakukan upaya himbauan atau sosialisasi ke lokasi-lokasi yang rawan curanmor. Jadi kami di sini Polres Palopo ingin tidak ada lagi kasus curanmor yang terjadi di wilayah sini dengan konsep zero tolerance for pelaku curanmor. Dan kami akan secara intensif melalui program-program kami yaitu Coffee Morning. Kami akan mengundang pemilik kosan atau wisma, kemudian lokasi-lokasi yang memang diperlukan sistem pengamanan yang ketat, sehingga nanti kami bisa secara preemptif dan preventif melakukan pencegahan, karena hal tersebut adalah sangat efektif. Selain itu juga konsep penegakan hukumnya, kami dalam hal ini terus bekerja sama dengan Criminal Justice System, dengan Pak Kajari dan dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri, supaya para pelaku ini diberikan sanksi yang seberat-beratnya, sehingga akan menjadi efek deteran bagi para pelaku, dan nanti kami ekspos besar-besaran supaya para pelaku tidak akan melakukan kejahatannya di wilayah Palopo. Jadi kami akan secara sinergi dengan pihak Criminal Justice System guna untuk meningkatkan atau menurunkan niat dari para pelaku yang ingin melakukan perbuatan kriminal, khususnya dalam pencurian kendaraan motor di Polres Palopo ini. Tentunya kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Palopo dan teman-teman dari media. Semoga program-program kami ini melalui juga tadi yang kami sampaikan hotline informasi baik dalam bentuk apapun selain kejahatan curanmor, silakan segera laporkan. Kami ingin di Kota Palopo ini zero tolerance for kriminal, ya, tidak ada lagi kriminal dalam bentuk apapun di Kota Palopo. Kami ingin Kota Palopo ini menjadi kota yang aman, damai, dan indah bagi siapapun yang ingin berkunjung atau melakukan aktivitas di wilayah Palopo. Kita tahu bahwa wilayah Palopo adalah kota transit, kota untuk beristirahat, kota untuk berwisata, dan kota untuk mencari ilmu. Jadi mohon bantuan dan dukungannya kepada seluruh masyarakat dan teman-teman media. Mungkin saja, silakan selanjutnya untuk di Pak, ancaman hukumannya Pak. Pasal yang disangkakan pasal 363 ayat 1 ke 3E dan 4E KUHP tentang pencurian dengan pemberatan 7 tahun. Pak, berapa lama pelaku melakukan aksi hingga berhasil mengamankan barang di Selatan itu, Pak? Kurang lebih sebulan. Nanti bisa ditanyakan dulu. Untuk penanda pasal 363 junto pasal 480 ayat 1. Jadi pasal utamanya 480 dengan ancaman 4 tahun. Yang kami upayakan ini putusannya maksimal sesuai ketentuan, ya, karena ini korbannya banyak dan dia sudah melakukan lebih dari satu. Selain tersangka yang sudah diamankan, apakah masih ada tersangka lainnya lagi? Tidak ada. Sudah kami kejar dan sudah kami dapatkan pelakunya. Barang yang diamankan Bang sudah 19. Yang diamankan sudah berapa? Barang bukti total 13. Silakan.
silakan. Setelah ini bisa diwawancarai korban ya. Siap. Siapa? Nur Aziza. Itu sejak kapan kendaraannya hilang? Tanggal 17 17 bulan Januari. bulan Januari. Itu jenis kendaraannya yang hilang apa? Nmax ya. Posisi tempat hilangnya di mana? Di rumah kos di daerah mana? Di Kuala Lumpur. Di Jalan Kuala Lumpur. Ya. Apa harapan Anda setelah ditemukan pelakunya dan kendaraannya? Ya, harapan saya semoga tidak ada lagi kejadian itu pencurian bermotor, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya mewakili para korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya yang telah mengungkapkan pelaku sindikat pencurian bermotor di Kota Palopo. Setelah mengetahui kendaraannya hilang, Anda sudah langsung melaporkan ke polisi atau bagaimana? Ya, saya langsung melaporkan ke kantor polisi. Apresiasinya ke pihak kepolisian Berapa lama seperti itu apa? laporannya baru? Sejak kapan kita lapor? Berapa lama? Berapa? Sekitaran Kak, proses pencurian gimana Kak? Pada saat motor dicuri bagaimana? pada saat itu sekitaran jam 3 kami itu masih dalam kos. Iya. Paginya baru saya tahu sekitaran jam 8. Motor dalam keadaan Motor dalam keadaan tidak terkunci lagi. terkunci setir. Kalau Nur Aziza masih kuliah atau ibu rumah tangga atau apa? Masih kuliah. Masih kuliah. Nah. Oh, masih kuliah semua.